Tuhan pakai waktu ini untuk setiap kami mendengar firman Tuhan. Dan biarkan firman Tuhan ini berbicara nyaring dalam batin kami. Dan firman Tuhan ini mengisi hati kami penuh. Ajari Tuhan supaya hati kami tetap penuh dengan firman-Mu, dengan perkataan-Mu, dengan apa yang Kau taruhkan dalam hati kami. Dan itu adalah kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Urapi dimanapun kami berada. Urapi hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu dimanapun kau berada, biarkanlah hari ini kita mengerti tentang kebenaran, tentang rubah-rubah kecil. Kita tahu bahwa kitab Pengkhotbah adalah kitab yang menuliskan tentang percintaan. Tetapi ketika pihak laki-laki dan pihak perempuan saling bersaut-sautan, saling mengatakan kebaikan, keindahan cinta mereka, tiba-tiba muncul sebuah ayat kecil di antara kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Pengkhotbah ini, di dalam kitab Kidung Agung ini. Kitab Kidung Agung 2 ayat yang ke-15 menuliskan, "Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu." Rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Bisa membayangkan bagaimana rubah-rubah kecil ini merupakan gangguan-gangguan yang ada di dalam ketika dua orang yang sedang jatuh cinta itu, ada binatang-binatang kecil, gangguan-gangguan kecil yang muncul. Dan itu yang terjadi. Dan itu yang harusnya ditangkap, yang harusnya rubah-rubah kecil ini ditiadakan. Kenapa? Karena rubah-rubah kecil ini berbicara tentang gangguan-gangguan dalam keintiman kita dengan Tuhan. Rubah-rubah kecil ini nggak bisa dianggap sepele. Rubah-rubah kecil ini sekalipun kecil, tetapi itu mengganggu, menghambat, merusak, dan tidak saja menimbulkan kerusakan kecil, tetapi kerusakan yang besar. Karena itu kalau kita tahu tentang rubah-rubah kecil di dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka kita harus menangkapnya. Karena itu bukan masalah kecil lagi, tetapi masalah yang serius di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai 2, ayat 20 sampai 22, kisah tentang Yakub pada waktu itu bernasar di Betel. Saya akan bacakan ayatnya. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan ini menjadi tugu yang akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Ketika Yakub di Betel, seringkali orang-orang seperti Yakub juga, pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang begitu penuh dengan nuansa roh yang begitu luar biasa. Dan Tuhan seringkali memunculkan pengalaman di Betel ini dalam hidup kita. Tetapi apa yang terjadi ketika pengalaman di Betel itu muncul? Ada satu rubah-rubah kecil di dalam hati kita yang membuat hati kita menyimpang, membuat hati kita melenceng,
Pada saat itu Yakub dengan hati yang penuh nafsu dan kedagingan meminta banyak permintaan kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, kalau Dia memberikan banyak syarat, Engkau harus menjawab permintaanku, barulah Engkau menjadi Tuhanku. Dan itu yang menjadi rubah-rubah kecil di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Pada saat itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita memaksa Tuhan. Kita mengintimidasi Tuhan supaya Tuhan menuruti kemauan kita, dan itu sebuah kesalahan. Disinilah yang terjadi ketika umat Tuhan mulai menggunakan lampu Aladin, memakai jinnya untuk menuruti kemauan kita. Pada saat itulah sebuah kesalahan terjadi. Kita menggunakan Tuhan, kita memanfaatkan Tuhan, kita memaksa Tuhan, dan itu di mata Tuhan adalah rubah-rubah kecil. Gak bisa dianggap sepele, saudara. Itu mengganggu keintiman, mengganggu hubungan di hadapan Tuhan. Seharusnya pada pengalaman battle itu terjadi dalam hidup kita, kita tidak seperti Yakub. Kita seperti Maria. Kita duduk diam. Kita nggak berani berkata apa-apa. Kita nggak punya permintaan apa-apa. Kita nggak punya agenda apa-apa. Seharusnya kita duduk diam, menikmati hatinya, menikmati apa yang Tuhan nyatakan, menikmati kehadirannya. Duduk diam seperti Maria. Barulah kalau Tuhan menyatakan seperti dalam mimpinya Salomo, mintalah. Maka kita harus meminta seperti Salomo meminta. Bukan meminta sesuai dengan keinginan kita yang penuh dengan nafsu dan kedagingan, tetapi minta hikmat Tuhan. Meminta dengan permintaan yang benar di mata Tuhan. Kalau kita meminta salah, kita sembarangan meminta, itu adalah rubah-rubah kecil yang mengganggu hubungan di hadapan Tuhan. Ada banyak permintaan yang membuat Tuhan diam, terdiam. Tuhan tidak melanjutkan. Bahkan Tuhan meninggalkan ruangan. Kenapa? Karena hati kita penuh dengan rubah-rubah kecil. Mengganggu hubungan, mengganggu keintiman. Dan itu membuat Tuhan berkata, tangkap rubah kecil yang ada di dalam hatimu. Rubah-rubah kecil yang ada di dalam hidupmu. Tangkap itu. Seharusnya saudara, hati kita tenang di hadapan Tuhan, teduh di hadapan Tuhan, mengenali hatinya, menangkap apa yang harus ditangkap di hadapan Tuhan. Jangan diganggu oleh rubah-rubah kecil dengan sederetan permintaan. Kalau Tuhan gak nyuruh minta, jangan minta. Perhatikanlah hatinya, perhatikanlah. Dan hati kita harusnya seperti hatinya Yakub yang penuh. Apa yang Yakub alami ketika dalam pelariannya dia kedua dari Haran ke Kanaan, tiba-tiba Tuhan muncul. Ada peristiwa, beberapa peristiwa bahkan Tuhan muncul dalam sebuah mimpi supaya Yakub pergi, karena aku adalah Tuhan yang ada di Betel. Maka Yakub pergi dengan keluarganya. Setelah itu apa yang terjadi? Tuhan muncul di mertuanya Laban dalam sebuah mimpi. Di situ Yakub tahu bahwa Tuhan menyertainya. Bukan saja itu, Yakub melihat juga di Mahanaim ada rombongan malaikat yang menyertai. Itu peristiwa-peristiwa yang luar biasa sebenarnya. Dan Tuhan juga muncul di Yabok. Tuhan menyelesaikannya dan dia menjadi seorang Israel.
Itu hatinya mengalami banyak peristiwa dalam hidupnya, mengisi hatinya. Dan harusnya kita juga mempunyai perkataan Tuhan dalam hati kita, mengalami firman Tuhan, mengalami rema, dan Tuhan menaruhkan ada banyak dalam hati kita. Maka lihat, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegelisahan, karena hati kita penuh. Itulah hati Maria, hati yang isinya penuh dengan perkataan Tuhan. Dan itulah yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Kalau kita lihat cerita kedua, yaitu seperti Petrus yang berjalan di atas air. Harusnya Petrus tetap melihat kepada Tuhan, tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Terus berjalan di atas air dan memandang kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan Petrus? Di dalam hatinya ada rubah-rubah kecil yang mengganggu hubungan, yang mengganggu keintiman, yang mengganggu perjalanan dia di hadapan Tuhan. Itu yang menyebabkan Petrus memandang kepada gelombang air yang besar. Maka dia menjadi takut, dan pada saat itu dia akhirnya jatuh tenggelam. Lalu Tuhan menangkapnya dan mengangkatnya. Pada saat itu kita tahu seharusnya Petrus tidak memandang ke kanan dan ke kiri. Dalam hidup kita juga sama. Yang membuat hati kita goyah, yang membuat hati kita tidak stabil, yang membuat hati kita gemetar, itu karena mata kita melihat ke kanan dan ke kiri. Hati kita kosong, mata kita juga melihat ke kanan yang ke kiri. Seharusnya hati kita penuh, mata kita terus memandang kepada Tuhan. Maka lihat, gelombang sebesar apapun tidak menggoyahkan kita. Itulah yang harus terjadi. Peristiwa yang ketiga adalah Esau. Esau suka di padang. Dia suka berburu. Dia suka mengerjakan hobinya. Dan sebenarnya semua itu gambaran daripada keliarannya. Dan di samping itu juga menunjukkan bahwa Esau gak suka dengan perkara-perkara rohani. Dia melihat bagaimana ada semangkuk kacang merah yang disiapkan oleh Yakub. Pada waktu itu dia tidak bisa melihat apapun. Dia gak menggubris apapun. Dia hanya dipimpin oleh nafsunya. Maka apa yang terjadi? Apa yang diminta oleh adiknya dia nggak dengar. Dia hanya ingin makan semangkuk sup kacang merah itu. Kalau dia tahu permintaan adiknya adalah hak kesulungan, mungkin pada waktu itu dia berpikir. Tetapi karena dia sudah dikuasai oleh nafsu dan kedagingannya, maka permintaan adiknya itu tidak digubrisnya. Dia anggap sepele karena dia tidak suka dengan perkara-perkara rohani. Pikirnya apa artinya hak kesulungan? Gak ada artinya. Maka dia menukarnya hak kesulungan itu dengan hal yang paling murah dalam hidupnya, yaitu semangkuk sup kacang merah. Kalau itu dirupiahkan, berapa rupiah sih semangkuk kacang merah? Anggap paling mahal 500.000. Sebegitu murahkah hak kesulungannya dengan harga semangkuk kacang merah yang 500.000 rupiah? Dan itulah yang terjadi. Itulah kebodohan-kebodohan. Dan itulah sebenarnya disebut dalam kitab Kidung Agung rubah-rubah kecil. Saudara, hal-hal seperti ini bukan hal-hal yang sepele sebenarnya. Hal-hal yang serius. Hal-hal yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Hal-hal yang membuat kita tidak bisa berjalan dengan tenang dan teduh di hadapannya. Hal-hal yang membuat Tuhan itu tidak menemukan kita seperti Maria. Hal-hal yang membuat Tuhan tidak bisa duduk tenang melihat kita yang gak tenang. Tuhan memperhatikan hati kita. Tuhan memperhatikan seluruh perjalanan hidup kita. Dan gangguan-gangguan kecil, rubah-rubah kecil itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan.
Ada satu cerita yang kelima, yaitu tentang Simson. Di dalam Hakim-Hakim 15 ayat 20. Ayat ini berkata, ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Itu ayat cerita tentang Simson yang memerintah 20 tahun lamanya sebagai hakim. Harusnya dia bekerja dengan baik. Seharusnya dia memerintah dengan baik. Harusnya dia mengerjakan rencana Tuhan dengan baik. Seharusnya dia lakukan semuanya dengan takut akan Tuhan. Tetapi apa masalahnya? Hakim-Hakim 16 ayat yang pertama. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Apa yang terjadi dengan Simson? Seorang hakim yang diurapi bahkan dari sejak dalam kandungan, yang mempunyai kekuatan besar, yang mempunyai pengurapan yang luar biasa, dan dia memerintah sebagai hakim dengan baik selama 20 tahun. Tetapi kenapa di ayat 16, di ayat Hakim-Hakim 16 ayat pertama berkata, suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal. Lalu ia menghampiri dia. Keliarannya kambuh. Rubah-rubah kecil yang dianggapnya tidak ada, ternyata ada dalam hatinya. Terus merusak kebun anggur yang sudah tumbuh, merusak kebun anggur yang sudah berbunga. Rubah-rubah itu terus berkeliaran di dalam hatinya. Dan itu yang akhirnya Simson 20 tahun akhirnya jatuh dalam pelukan perempuan sundal. Setelah itu rentetan peristiwa-peristiwa yang lainnya membuat Simson akhirnya jatuh. Dan akhirnya tertangkap dan matanya dicungkil. Dia ditawan, dia digunduli, dan akhirnya mati. Apa yang terjadi dalam sederetan peristiwa yang saya ceritakan tadi? Itu masalahnya di dalam hati kita. Ada rubah-rubah kecil yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, yang mengganggu hubungan keakraban dengan Tuhan, yang mengganggu hubungan keintiman dengan Tuhan. Tangkaplah rubah-rubah kecil itu. Mengganggu. Walaupun kecil itu mengganggu. Hambatan kecil. Segala sesuatu gangguan-gangguan kecil itu tuh mengganggu. Jangan anggap sepele. Jangan anggap ringan. Jangan anggap tidak ada. Kalau hatimu tiba-tiba ingin melenceng, itu rubah-rubah kecil masih berkeliaran dalam hatimu. Kalau ada keliaranmu mulai kambuh seperti Simson, hati-hati, itu akan membuat engkau menarik jauh dan akhirnya jatuh. Atau seperti yang namanya Petrus, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah dia berjalan di atas air. Tetapi dia melihat dirinya, tiba-tiba ada air yang begitu besar untuk menjatuhkan dia. Mungkin ketika dia berjalan di atas air, teman-temannya melihat dia dan dia sadar, dia jadi sombong. Akhirnya dia jatuh. Maka lihat saudara, hal-hal yang seperti ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh rubah-rubah kecil yang berkeliaran dalam hati kita. Jangan anggap sepele. Jangan anggap nggak ada. Rubah-rubah kecil itu harus ditangkap. Kenapa? Karena merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan keintiman dengan Tuhan, dan itu membuat Tuhan gak betah dengan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berbicaralah terus dengan firman Tuhan ini, mengajari kami semua, membuat kami mengerti tentang rubah-rubah kecil yang harus ditangkap karena merusak hubungan kami dengan Engkau. Berbicaralah terus kepada kami ya Tuhan. Terima kasih.
Di dalam nama Yesus. Amin.